Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sharing tentang perlukah home visit ke rumah siswa. Ya. Perlukah para guru melakukan home visit ke rumah siswa-siswanya? Nah, hal ini atau tema ini sebetulnya sudah saya angkat ya di blog saya, blognya kita peduli pendidikan.blogspot.com ya, dan saya kemudian share juga di Facebook saya Joko Kristianto ya, dan cukup mendapatkan tanggapan yang banyak dari para pembaca. Ada yang memberikan tanggapan-tanggapan tentang perlu nggak ya, mayoritas saya baca itu mayoritas sepakat dengan adanya home visit ya, dengan adanya kunjungan seorang guru ke rumah siswanya. Itu hampir sebagian besar ya, hampir semuanya itu sepakat. Baik, coba kita urai ya, kita bahas nih tentang home visit ini. Pertama tentunya kita pahami dulu kayak apa ya, atau seperti apa sih home visit itu sebetulnya. Nah, home visit itu adalah kunjungan guru ke rumah siswa ya. Jadi guru berkunjung ke rumah siswa. Nah, ada sebetulnya banyak manfaat ya. Ada banyak manfaat ketika kita berkunjung ke rumah siswa. Nah, ada beberapa lah ya. Yang pertama, yang ini berdasarkan juga pengalaman yang saya lakukan ya. Dan memang jujur sebetulnya di antara juga yang motivasi, yang mendorong saya melakukan home visit itu sebuah film yang saya sempat tonton ya. Judulnya The Ron Clark Story. Nah, itu bisa dicari tuh di laman YouTube ataupun yang lainnya. Itu The Ron Clark Story itu bagus ya. Contoh bagus untuk bagaimana seorang guru baru ya di satu kelas, yang kelasnya tentunya belum dia kenal ya, siswanya belum dia kenal, kemudian dia melakukan home visit. Jadi yang pertama, home visit itu adalah memang untuk sarana mengenal siswa ya, mengenali siswa secara mendalam dan secara lengkap gitu ya kan. Nah, karena seorang guru kan interaksi dengan siswa itu kan terbatas sebetulnya ya kan. Ketemunya ya kalau bisa offline, bisa tatap muka, ya berarti ketika tatap muka di sekolah ya kan, siswa datang sampai nanti pulang, itulah masa interaksi. Itu pun tidak full selama itu kemudian terus berkomunikasi, berinteraksi ya kan. Tentu ada jeda ya, ada jeda-jeda dan seterusnya. Nah, barangkali ada yang kemudian menyampaikan atau berpendapat, loh kan ketika masuk itu biasanya siswa kan pas pendaftaran ngisi formulir pendaftaran ya kan. Nah, ini juga sekaligus barangkali menjelaskan tentang fungsi formulir pendaftaran itu ya. Nah, yang kadang memang sekolah juga barangkali kurang maksimal mengelolanya. Nah, jadi memang sebetulnya di antara fungsi formulir pendaftaran itu ya untuk mengenali siswa, sehingga memang di formulir itu ya isinya memang harusnya sebanyak mungkin bisa mengeksplor kondisi siswa ya, sehingga itu nanti ada manfaat untuk sekolah dan untuk guru terutama untuk mengenali siswa itu. Nah, itu formulir pendaftaran, dan tentunya tidak hanya sekedar kemudian berkas yang diterima, diisi, ditumpuk ya, tidak hanya itu, tapi benar-benar itu nanti berguna, bisa dipakai oleh guru untuk mengenali awal siswa. Oh, siswa ini ya seperti ini karakternya, fisiknya seperti apa, dan seterusnya, riwayat hidupnya seperti apa, itu dari formulir itu harusnya. Nah, itu fungsi formulir. Tapi sekali lagi itu juga masih terbatas, belum banyak yang bisa kita explore dari siswa itu yang terdapat di formulir itu. Maka kita perlu kemudian langsung melihat langsung ya. Ya, jadi pertama mengenali itu memang harus lihat langsung, itu lebih enak, kita lebih bisa punya interpretasi, atau kita tuh bisa gambarannya utuh gitu loh. Kalau langsung ke rumah, kita ketemu anaknya, ketemu keluarganya, lihat lingkungannya sekitarnya. Jadi kita paham, oh ternyata begini ya latar belakangnya ini. Oh, ini ternyata ya. Saya punya pengalaman kemarin ketika saya visit terakhir itu ternyata siswa saya itu keponakan dari teman lama saya misalkan gitu. Nah, hal ini tidak akan saya ketahui kalau saya tidak berkunjung ke rumah. Kalau saya tidak home visit, saya nggak mengenalinya, kan gitu ya. Nah, itu contohnya, sederhananya seperti itu dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua juga home visit itu bisa menjadi sarana untuk kita melakukan konfirmasi. Tadi misalkan ketika daftar ada isian formulir ya kan. Nah,
maka kita bisa memverifikasi atau mengkonfirmasi tuh data-data yang diberikan kepada kita dengan kenyataannya seperti apa. Nah, maka kita tetap harus melakukan kunjungan, kita harus berkunjung agar kita bisa mendapatkan konfirmasi itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang barangkali selama ini sudah banyak dilakukan atau sering dilakukan oleh sekolah, oleh guru ya. Yang ketiga adalah untuk mengatasi berbagai kendala dalam proses pembelajaran, ya kan? Biasanya kan rata-rata begitu ya, kebanyakan berkunjung ke rumah itu biasanya ada masalah ya, mohon maaf. Biasanya begitu kan, kenyataannya biasanya ketika guru datang ke rumah siswa itu dalam tanda kutip ya, biasanya ada masalah gitu. Ada masalah didatangi gitu. Biar harapannya masalahnya terurai, selesai. Nah, tapi ini tadi ya, ini bukan satu-satunya. Tadi sekali lagi kita harus mengenali. Dengan mengenali itu akan lebih akrab, akan lebih bisa mengetahui bagaimana cara masuk ke hatinya. Kita lebih bisa tahu juga bahasa-bahasa yang pas untuk dia seperti apa gitu kan ya. Pendekatannya seperti apa dalam mendampingi itu lebih enak. Kalau kita kenal banyak itu lebih enak. Terus tadi untuk mengkonfirmasi misalkan dia memberikan data apa dan seterusnya kita konfirmasi. Yang ketiga adalah tadi memang bisa juga menjadi sarana untuk kita ya mengatasi berbagai macam masalah ya. Jadi masalah-masalah, kendala-kendala kita kemudian urai. Karena kalau masalah itu berarti harusnya kita tahu akarnya kan. Nah, bisa keluar akarnya itu, bisa ketahuan akar masalahnya itu ketika memang kita di rumahnya biasanya. Kalau kita datang, kita buka-bukaan, kita buka istilahnya, kita gali, nah baru muncul biasanya. Kalau hanya interaksi sebatas di sekolah, di jam-jam sekolah tatap muka, maka itu sangat kurang. Nah, ini barangkali paling tidak minimal tiga manfaat, tiga pentingnya home visit ya. Yang dari situ saya sejak lama ya sudah melaksanakan home visit ini, dan alhamdulillah memang saya jadi lebih paham siswa saya jadi kemudian mengenali orang tua, hubungan dengan orang tua juga jadi lebih hangat ya, lebih enak gitu kan, lebih akrab gitu. Bahkan sampai kadang-kadang sampai udah lulus, sudah lama pun masih ingat ya, masih saling menyapa. Ketika misalkan sampai bahkan ada yang menikah, saya kemudian dikabari ya. Saya pernah dulu 2007 itu di SMP ya, jadi guru SMP, saya lakukan visit. Ketika dia menikah, saya dikabari, saya datang pun akhirnya. Itu di hubungan itu tidak sebatas kemudian hanya istilahnya formal di sekolah saja, tapi jadi kekeluargaan. Dan ini kalau dilanjutkan terus-menerus, betapa pendidikan, betapa sekolah salah satunya ya, salah satu elemen itu bisa menjadikan awalnya dari sekolah, dari pribadi, dari keluarga, kemudian menjadi sebuah komunitas. Nah, komunitas bergulir itu menjadi sebuah kemudian selalu sebagai sebuah peradaban kalau kita kemudian seriusi. Ya, semoga kita dimudahkan. Yuk para guru rajin ya, giatlah untuk home visit, maka insya Allah lebih mantap lagi insya Allah dalam proses pembelajaran kita ya bersama dengan siswa-siswa kita. Ya, semoga dimudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.